Pada tanggal 12 Juli 2019 telah terjadi insiden di wilayah kerja PHE ONBJ, yaitu terjadi blowout di anjungan YYA, sumur YYA 1 yang berdampak pada pencemaran lingkungan di dekat area tersebut sampai ke arah pesisir pantai akibat adanya tumpahan minyak. Adapun area yang mengalami pencemaran lingkungan berada di 3 wilayah provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Yang meliputi 5 wilayah kabupaten yaitu Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, Tangerang, dan Serang. Dengan perkiraan luas area paparan sebesar 111.417 meter persegi dan estimasi volume limbah B3 sebesar 36.631 meter kubik. Terkait kejadian emergensi ini, maka PT Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java atau PT PHE ONBJ telah melakukan tindakan secara langsung di lapangan dengan menutup sumur YYA 1 dan penanggulangan tumpahan minyak yang berada di permukaan laut dan pesisir pantai area terdampak. Sebagai kegiatan yang berkelanjutan, PT PHE ONBJ sebagai subholding dari perusahaan PT Pertamina Persero telah melakukan kegiatan pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak sebagai kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LHK Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada tanggal 31 Juli 2020, telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kontrak kerjasama antara PT PHE ONBJ sebagai perusahaan dengan PT Pertamina Patraniaga atau PT PPN sebagai kontraktor dengan ditandai penandatanganan dokumen kontrak nomor 471003683 mengenai pekerjaan proyek pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak dengan durasi kontrak selama 18 bulan. Tujuan utama pekerjaan proyek pemulihan ini adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup pada area yang terkontaminasi minyak sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atau RPFLH yang disetujui oleh KLHK. Pada akhir kegiatan pemulihan diharapkan akan mendapatkan surat pernyataan bersih atau clearance dari KLHK yang dinyatakan dengan penerbitan persetujuan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi atau SSPLT. Sebagai awal kegiatan proyek pada tanggal 4 Agustus 2020, telah dilakukan kegiatan rapat koordinasi atau kick-off meeting antara PT PHE ONBJ dengan PT Pertamina Patraniaga untuk memulai pelaksanaan pekerjaan proyek pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak dengan periode waktu selama 18 bulan, yaitu antara Agustus 2020 hingga Januari 2022. Berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani, PT PPN harus menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan proyek pemulihan yang meliputi detail engineering, procurement, dan construction, termasuk penyiapan dokumen pendukung untuk persetujuan SSPLT. Adapun target key dates project milestone sesuai dokumen RPFLH yang telah disetujui sebagai berikut. A. RPFLH 1, target 31 Desember 2020. B. RPFLH 2, target 31 Desember 2020. C. RPFLH 3, target 31 Desember 2020. D. RPFLH 4, target 3 September 2021. E. RPFLH 4, target 16 April 2021. F. RPFLH 5, target 3 September 2021. G.
G. RPFLH 5, yaitu target 16 April 2021. H. RPFLH 6, yaitu target 6 Juli 2021. I. RPFLH 7, target 15 Juli 2021. J. RPFLH 8, target 3 September 2021. K. RPFLH 9, target 23 Mei 2021. L. RPFLH 10, target 14 April 2021. Secara umum, pelaksanaan pekerjaan proyek pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak dapat dilihat pada jadwal kegiatan berikut ini. Pada tahap awal, telah dilakukan pekerjaan detail engineering, yaitu kegiatan survei lapangan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan strategi eksekusi dan metode pemulihan yang akan dipakai. Selanjutnya, dilakukan pembuatan dokumen engineering seperti SOP, HSSE Plan, Project Execution Plan, dan dokumen engineering lain yang dibutuhkan untuk kegiatan eksekusi di lapangan. Sebagai tahapan selanjutnya, telah dilakukan kegiatan procurement atau pengadaan yang mencakup pengadaan material dan peralatan utama. Adapun pengadaan material utama meliputi NPK, urea, bakteri petria, dan biosurfaktan. Sedangkan pengadaan peralatan utama meliputi sand and soil washing atau SSW, pressure washing, ekskavator, dan bulldozer. Sebelum dilakukan mobilisasi ke lapangan, terlebih dahulu harus dilakukan inspeksi terhadap material utama dan peralatan utama tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan semua material utama sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dan peralatan utama untuk kondisinya proper sehingga saat digunakan pada tahap eksekusi di lapangan dapat berfungsi secara optimal. Terkait pekerjaan construction, pada tahap awal telah dilakukan kegiatan persiapan yang meliputi kegiatan koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder, yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Bupati, Komandan Distrik Militer atau Kodim, Polres atau Polsek, dan masyarakat setempat. Selain itu, juga telah dilakukan kegiatan penyiapan fasilitas prasarana seperti project office, hiring local worker, site preparation, dan tempat penyimpanan sementara atau TPS untuk limbah B3 hasil pemulihan. Pekerjaan eksekusi di lapangan telah dimulai pada bulan September 2019, di mana kondisinya masih terjadi pandemi COVID-19. Oleh karenanya, terkait kegiatan proyek akan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan, yaitu keselamatan dan kesehatan dalam penerapan protokol COVID-19, dengan mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penggunaan rapid test antigen dalam pemeriksaan COVID-19 yang dituangkan dalam HSE Plan, Emergency Response Plan, dan prosedur tata cara pelaksanaan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Secara umum, ruang lingkup pekerjaan proyek ini mencakup pemulihan lahan dan pemulihan ekosistem mangrove yang berada di area terdampak, yaitu Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, dan Banten, sesuai yang dituangkan dalam 10 dokumen RPFLH yang telah disetujui oleh KLHK dengan rincian sebagai berikut.
Sesuai dokumen RPFLH yang telah disetujui bahwa telah direkomendasikan beberapa metode pemulihan lahan, yaitu bioremediasi on-site, sand soil washing, bioaugmentasi dan biostimulasi, pressure washing, dan sandbag replacement. Terkait penentuan metode yang akan digunakan, tergantung pada lokasi pemulihan dan objek yang akan dipulihkan sebagai berikut. Bioremediasi on-site, yaitu pemulihan lahan pada objek pasir terkontaminasi dengan melakukan proses dig and fill, yaitu pemindahan pasir ke dalam bak bioremediasi atau biopile dan dilanjutkan proses treatment dengan menggunakan material mikroorganisme bakteri Patria, pupuk NPK, dan urea. Area pemulihan lahan yang menggunakan metode ini adalah RPFLH 2, RPFLH 3, RPFLH 6, RPFLH 7, RPFLH 8, dan RPFLH 10. Sand soil washing atau SSW, yaitu pemulihan lahan pada objek pasir terkontaminasi dengan cara melakukan pencucian menggunakan equipment SSW, penggalian dan pemindahan pasir terkontaminasi ke dalam bak equipment SSW dengan menggunakan ekskavator, sedangkan proses treatment dilakukan dengan spraying biosurfaktan pada pasir terkontaminasi yang berada di dalam bak equipment SSW tersebut. Area pemulihan lahan yang menggunakan metode ini adalah RPFLH 2 dan RPFLH 6. Bioaugmentasi atau biostimulasi, yaitu pemulihan lahan pada objek substrat terkontaminasi dengan melakukan injeksi mikroorganisme bakteri Petria, material pupuk NPK, dan urea, yang dilakukan selama 16 kali dengan waktu pengulangannya setiap 1 minggu sekali. Metode ini menggunakan equipment portable water jetting. Area pemulihan lahan yang menggunakan metode ini adalah RPFLH 4, RPFLH 5, dan RPFLH 6. Pressure washing yaitu pemulihan lahan pada objek padat terkontaminasi seperti brick weave, patahan karang, dan beton. Metode ini menggunakan equipment portable water jetting yang sudah ditambahkan material biosurfaktan dan dilakukan penyemprotan secara berkala pada objek terkontaminasi sampai minyak yang menempel pada objek tersebut hilang. Sebagai proteksi agar air sisa penyemprotan tidak menyebar lagi ke arah laut, maka harus digunakan peralatan pendukung yaitu absorben boom. Area RPFLH yang digunakan metode ini adalah RPFLH 1, RPFLH 7, RPFLH 8, dan RPFLH 10. Sandbag replacement, yaitu pemulihan lahan pada objek pasir terkontaminasi dengan melakukan penggantian sandbag yang telah rusak. Metode pengisian pasir ke dalam sandbag yang baru dilakukan dengan bantuan peralatan pompa Alcon. Area RPFLH yang digunakan metode ini adalah RPFLH 1, RPFLH 2, RPFLH 3, dan RPFLH 6. Sebagai target awal pekerjaan eksekusi pada proyek ini adalah pemulihan lahan Karawang 1, 2, 3 atau RPFLH 1, 2, 3. Pada tahap awal telah dilakukan kegiatan premobilisasi pada tanggal 29 Agustus 2020 di Hotel Mercure di Karawang yang dihadiri PMT personil kontraktor dan PHE ONBJ serta perwakilan dari stakeholder dan pekerja lokal. Selanjutnya dilakukan kegiatan mobilisasi PMT personil, material utama dan peralatan utama ke area Karawang pada tanggal 30 Agustus 2020. Kegiatan field execution dimulai tanggal 31 Agustus 2020 untuk 16 area pantai terdampak yang berada di area lahan Karawang 1, 2, 3, di mana pemulihan lahan Karawang 1 atau RPFLH 1 sebesar 3.298,75 meter kubik, lahan Karawang 2 atau RPFLH 2 sebesar 6.939,12 meter kubik, dan lahan Karawang 3 atau RPFLH 3 sebesar 3.115 meter kubik. Kegiatan verifikasi lapangan dan pengambilan sampling oleh KLHK dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2020 dan tahap 2 pada tanggal 4 hingga 6 November 2020. Terhadap semua hasil sampling, maka dilakukan uji laboratorium hingga memenuhi hasil yang dipersyaratkan sesuai baku mutu, yaitu TPH lebih kecil dari TKC, dengan diterbitkannya sertifikat dari lembaga terkait, yaitu LAPI ITB.
Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen proposal untuk SSPLT terkait area lahan Karawang 1, 2, 3, atau RPFLH 1, 2, 3 yang telah dilakukan pemulihan. Dokumen proposal ini diajukan ke KLHK dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 pada tanggal 6 November 2020 dan tahap 2 pada tanggal 27 November 2020. Sebagai tindak lanjut terkait proposal tersebut, maka dilakukan pembahasan teknis bersama tim teknis KLHK yang ditandai dengan penandatanganan berita acara pembahasan. Sebagai hasil akhir persetujuan teknis terkait kegiatan pemulihan lahan Karawang 1, 2, 3, atau RPFLH 1, 2, 3, maka KLHK telah mengeluarkan pernyataan bersih dengan ditandai penerbitan persetujuan Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi atau SSPLT untuk tahap 1 pada tanggal 14 Desember 2020 dan tahap 2 pada tanggal 10 Februari 2021. Terkait limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pemulihan di area Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, dan Banten, maka telah dilakukan pencatatan sesuai lembar manifest. Total limbah B3 hasil pemulihan YYA sebanyak 1.185 ton, yang terdiri atas limbah pemulihan area Karawang Bekasi sebanyak 1.036,37 ton, area Kepulauan Seribu sebanyak 36,84 ton, area Banten sebanyak 45,76 ton. Selanjutnya limbah B3 tersebut diangkut ke pihak ketiga, yaitu PT Triguna, untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain pemanfaatan batu bata sebagai alternatif fuel dan dilakukan pemusnahan limbah yang tidak berguna. Sebagai legalisasi pengelolaan limbah B3, maka diterbitkan Certificate of Treatment atau COT. Setelah kegiatan pemulihan diselesaikan seluruhnya, maka telah dilakukan kegiatan pasca pemulihan yaitu pemantauan kualitas air tanah di sekitar lokasi bekas lahan terkontaminasi dengan cara pengambilan dan pengujian sampel air tanah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan selama 1 tahun, di mana hasil pemantauan harus dilaporkan ke KLHK. Sesuai penjelasan dalam dokumen kontrak Exhibit B, maka kontraktor harus melaksanakan pemulihan ekosistem mangrove di area Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, dan Banten. Secara keseluruhan kegiatan ini mencakup penanaman, pengamanan, pemupukan, pemeliharaan, dan pemantauan. Kegiatan pemulihan ekosistem mangrove area Karawang Bekasi yaitu melakukan penanaman mangrove sebanyak 63.500 bibit pada tanggal 12 Oktober hingga 30 November 2020 di 8 area terdampak yaitu Segarjaya, Tambak Sari, Sedari, Pusaka Jaya Utara, Mekar Pohaci, Sukajaya, Pantai Bakti, dan Pantai Bahagia.
Khusus untuk area Sukajaya dan Pusakan Jaya Utara telah dibangun konstruksi hybrid engineering dengan tujuan untuk mengurangi laju potensi ombak yang besar sehingga berdampak pada kematian mangrove. Kegiatan pemulihan ekosistem mangrove area Kepulauan Seribu yaitu melakukan penanaman mangrove sebanyak 63.100 bibit pada tanggal 22 Februari hingga 6 April 2021 di 3 area terdampak yaitu Pulau Rambut, Pulau Bokor, dan Pulau Lancang. Kegiatan pemulihan ekosistem mangrove di area Banten yaitu melakukan penanaman mangrove sebanyak 20.400 bibit pada tanggal 7 hingga 17 Oktober 2021 di 7 area terdampak yaitu Karangantu, Kronjo, Patra Manggala, Tanjung Burung, Pulau Panjang, Pulau Sangiang, dan Pulau Tunda. Secara umum, pekerjaan proyek pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak telah dapat diselesaikan sesuai target waktu dan hasil di bawah baku mutu, yaitu TPH lebih kecil dari TKC, sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPFLH yang telah disetujui oleh KLHK. Penyelesaian proyek ini telah mengkonsumsi 958.432 man-hours tanpa kecelakaan kerja atau no lost time injuries dan biaya yang dikeluarkan sesuai anggaran yang telah disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Barida, Division Head New Venture PT Pertamina Patra Niaga yang diberikan penugasan oleh PHE ONWJ untuk melaksanakan pekerjaan pemulihan lahan terkontaminasi dan ekosistem. Kami dari Pertamina Patra Niaga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PHE ONWJ sehingga terwujud sinergi di lingkungan Pertamina. Pertamina makin jaya dan sukses. Saya Muhammad Abdul Rafiq selaku manajer proyek Zona 5 memberikan selamat kepada PHE ONWJ yang telah terbukti menyelesaikan proyek pemulihan lahan terkontaminasi di 3 provinsi dan 5 kabupaten kota, dan juga telah menyelesaikan melakukan penanaman pengkayaan 260.000 mangrove di pesisir utara Jawa. Terima kasih kepada semua perwira Pertamina yang telah memberikan kontribusinya pada kegiatan ini, dan terima kasih kepada semua stakeholders untuk kerjasamanya. Semoga PHE ONWJ menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih kuat lagi. Sekali lagi, selamat kepada PHE ONWJ. Perkenalkan, saya Agus Sucahyo selaku HSSE Manager Zona 5. Pada kesempatan ini ingin memberikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim PHE ONWJ yang telah berhasil menjalankan agenda pemulihan lahan terkontaminasi arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas, SDM, dan dinas-dinas terkait lainnya. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim PT Pertamina Patra Niaga selaku kontraktor pada pekerjaan agenda pemulihan PHE ONWJ. Sukses untuk kita, Pertamina Jaya. Terima kasih. Saya Novi Sugianto, selaku Senior Manager Pelaksanaan Proyek Zona 5, memberikan apresiasi yang tinggi kepada PHE ONWJ yang telah menyelesaikan proyek pemulihan lahan terkontaminasi dengan waktu sesuai target dan telah terbukti mengembalikan citra perusahaan, dan berharap PHE ONWJ dapat kembali fokus kepada peningkatan produksi guna memberikan cadangan minyak untuk negara penuh manfaat dan barokah. Selamat kepada PHE ONWJ Zona 5, bersama kita bisa. Saya Ahmad Agus M selaku General Manager Zona 5 Regional 2 Subholding Upstream memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada PHE ONWJ yang telah menyelesaikan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi dalam waktu yang cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan pemulihan tersebut,
PHE ONWJ bersinergi dengan Pertamina Patra Niaga di bawah pengawasan dan bimbingan dari SKK Migas, Ditjen Migas, KLHK, dan instansi pemerintah lainnya sehingga seluruh kegiatan bisa dilakukan dengan lancar dan selamat. Sekali lagi, selamat dan terima kasih kepada PHE ONWJ, Pertamina Patra Niaga beserta seluruh tim yang terlibat atas pencapaian prestasi ini. Terima kasih. Terima kasih atas kerja keras dan dukungan penuh dari semua pihak yang turut serta dalam mensukseskan pekerjaan proyek pemulihan lahan dan ekosistem terkontaminasi minyak sehingga proyek ini dapat mencapai target OTOBOS atau on time, on budget, on schedule, dan pemenuhan compliance.